harus dibaca di khutbah kedua. Apa makna wasiat takwa di sini? Bukan harus mengucapkan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, tidak. Ya. Makna wasiat takwa di sini adalah hiya imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi. Apapun yang bentuknya itu mengajak untuk taat kepada Allah, semisal menjalankan perintah Allah atau menjauhkan larangan Allah, maka ini sudah dianggap sebagai wasiat takwa. Ya, apapun bahasanya, enggak harus ya ayyuhalladzina amanu taqullah atau bertakwalah kepada Allah, enggak. Apapun bentuk mengajak kepada perintah Allah dan melarang daripada larangan Allah, ini merupakan wasiat takwa. Namun wa fala budda minal hath ala ta'ah aw zajar anil ma'siyah, maka harus isinya itu adalah mengajak kepada ketaatan dan melarang orang daripada melakukan maksiat. Semisal ihdaru iqaballah atau ihdarun nar, ya ayyuhal mu'min ihdaru iqaballah, hati-hati sama hukumannya Allah. Hai orang mukmin, ihdarun nar, hati-hati sama neraka. Ini cukup. Itu juga termasuk wasiat takwa. Tapi nggak boleh atau nggak cukup kalau wasiatnya itu hanya sekedar yang berkaitan dengan dunia saja. Hati-hati jangan takut miskin. Hati-hati jangan sampai jadi pengangguran. Nggak boleh, nggak cukup. Tidak mencukupi, harus yang berkaitan dengan dunia. Harus yang berkaitan dengan akhirat, bukan yang berkaitan dengan dunia. Itu yang ketiga. Yang keempat, dan ini boleh di salah satu khutbah. Hanya 3 khutbah besar, hanya 3 rukun yang pertama saja yang harus ada pada dua-duanya. Adapun yang ketiga ini, yang keempat ini adalah harus atau boleh pada salah satu khutbah. Apa itu? Qira'atu ayatin minal Qur'an fi ihdahuma. Membaca satu ayat minimal daripada ayat suci Al-Quran fi ihdahuma, pada salah satu 2 khutbah. Boleh pada khutbah pertama, boleh pada khutbah kedua. Membaca ayat suci Al-Quran boleh pada khutbah pertama, boleh pada khutbah kedua. Wal afdal an takuna fil khutbatil ula li tata'adilil khutbatan. Namun yang paling afdal adalah dibaca satu ayat tadi, ditunaikan di penghujung khutbah pertama. Di penghujung khutbah pertama. Itu biasanya dibaca sama khatib sebelum duduk. Kebanyakan kan sering khatib itu bismillahirrahmanirrahim wal 'ashri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr barakallahu lakum. Di ujungnya. Setelah itu dia duduk. Itu disunnahkan. Tamam. Kalau dibaca di khutbah kedua ya enggak apa-apa. Tapi tidak dapat keafdalannya. Ya. Wa syartul ayah, syarat ayat yang dibaca di sini adalah yang pertama antakuna mufhimatan wa kamilatan inda Ibn Hajar. Ayat yang dibaca itu adalah ayat yang harus difahami maknanya secara sempurna. Mufhimatan kalimatan. Maknanya itu harus difahami secara sempurna, kata Imam Ibnu Hajar, dan harus satu ayat penuh. Kata Imam Ramli enggak, selagi ayat tersebut sudah bisa sudah bisa difahami maknanya, walaupun sepotong ayat enggak sampai satu ayat penuh, maka dianggap kata Imam Ramli sudah cukup. Namun tetap sepakat antara Imam Ramli dan Imam Ibnu Hajar harus mafhum. Harus mafhum. Ayatnya itu harus yang difahami. Dan amalnya para ulama itu menjadikan yang dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar. Ya, kebanyakan mengambil pendapatnya Imam Ibnu Hajar. Oke.
Kalau kita mengambil pendapatnya Imam Ibnu Hajar berarti misalnya kayak ada salah satu ayat di dalam surah Al-Baqarah. Itu ayat tentang hutang. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala sangat menegaskan tentang yang namanya hutang. Itu ayatnya satu halaman penuh. Kalau kita pakai mushaf Arab itu ayatnya satu halaman penuh. Dibaca setengah, walaupun panjang lebar sekalipun, kata Imam Ibnu Hajar tidak cukup. Karena belum sah satu ayat penuh. Tamam. Juga maksudnya di sini adalah harus ayat yang difahami secara keseluruhan maknanya. Nggak boleh sepotong-potong. Satu ayat tapi yang dibaca cuma yasinnya aja, nggak cukup. Satu ayat tapi yang dibaca cuma alif lam mimnya saja. Bukan artinya kita mengatakan alif lam mim ini nggak ada maknanya. Maknanya hanya Allah yang tahu. Makna alif lam mim atau ha mim atau kaf ha ya ain shad ini hanya Allah yang tahu. Nah, kalau dibaca satu ayat itu saja tidak sah. Tidak cukup. Harus yang sempurna maknanya. Atau yang pernah kita contohkan dulu, semisal di dalam surah Al-Ma'un, fawailun lil musallin. Shadaqallahul azim. Dia baca ayat berapa ayat? Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim. Wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, fadzalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailun lil musallin. Berhenti dia. Udah 4 ayat. Tapi terputus maknanya. Enggak cukup. Kenapa? Karena bahaya ini kalau diputuskan. Fawailun lil musallin, celaka bagi orang yang mengerjakan salat. Loh, kok celaka pula orang yang salat? Bagus kalau salat gitu. Maka harus disambung alladzina hum fi salatihim sahun. Ya. Itu makna daripada yang keempat, membaca satu ayat Al-Quran fi ihdahuma, di dalam salah satu rukun, baik rukun pertama atau yang kedua. Yang terakhir, yang kelima, daripada rukun khutbah salat Jumat adalah ad-du'a lil mu'minin, membaca doa kepada orang-orang mukmin. Membaca doa kepada orang-orang mukmin di khutbah yang kedua. Kalau ditunaikan di khutbah yang pertama tidak cukup. Belum dianggap sebagai rukun, harus di khutbah yang kedua. Wa syartuhu ay yakuna ukhrawiyyan la dunyawiyyan. Juga doa untuk orang mukminnya ini harusnya berkaitan dengan akhirat. Gak cukup hanya doa untuk dunia saja. Ya Allah, semoga semua orang mukmin yang hadir dijadikan kaya oleh Allah. Amin. Shadaqallahul azim. Selesai. Oh enggak. Harus yang berkaitan dengan akhirat. Minta ampun, minta dirahmati oleh Allah, minta diberikan hidayah oleh Allah, minta diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala bas bitakhsisuhi lisanin. Boleh kalau hanya mau dikhususkan doanya itu hanya untuk yang hadir saja. Boleh. Enggak harus untuk semua mukminin yang ada di muka bumi. Untuk orang-orang yang hadir di masjidnya saja. Boleh, enggak masalah. Doa liulatil amr. Dan disunnahkan doa di saat khutbah Jumat itu untuk pemimpin. Kalau di Indonesia ini jarang kita dengar, tapi kalau di Malaysia itu menjadi suatu hal yang kayaknya harus ada. Semoga rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada di dalam doa itu untuk mendoakan pemimpinnya. Jadi pemimpin itu didoain, bukan dimaki-maki. Bukan dilaknat-laknat. Ya, bisa jadi dengan doanya kita itu berubahlah pula dia. Ya, jadi baik pula. Allah alam, siapa yang bisa menghalang doanya orang? Tapi kalau pemimpin di mimbar itu dimaki-maki, ini dah bertentangan dengan sunnah. Ya. La ilaha illallah. Oke. Itu 5 rukun khutbah pada salat Jumat. Lalu di sini dikatakan hukum tertib baina arkanil khutbatain. Apa sih hukumnya tertib di saat membaca
khutbah. Artinya berurutnya tadi. Tadi kan kita sebut yang pertama alhamdulillah, sholawat, wasiat taqwa, baca Quran sama doa untuk orang mukmin. Nah, harus tertib apa enggak? Boleh enggak habis alhamdulillah kita mau baca wasiat taqwa? Atau habis alhamdulillah langsung baca ayat suci Al-Quran? Di sini dikatakan sunnatun indan Nawawi. Tertib ini sunnah. Kata Imam Nawawi wahwal mu'tamad, dan ini adalah yang mu'tamad. Namun kata Imam Rafi itu adalah wajib. Tertib membaca atau menunaikan rukun khutbah Jumat adalah wajib kata Imam Ar-Rafi'i. Tapi kata Imam An-Nawawi sunnah. Tamam. Oleh sebab itu tadi sering saya katakan, kalau kita misalnya terdapat dua hal sebesar ini, ada yang bilang sunnah, ada yang bilang wajib, maka ambillah yang wajibnya. Ya, ambillah yang wajibnya. Karena kalau kita ambil yang sunnahnya, menurut sebahagian sah, menurut sebahagian lain tidak sah. Tapi kalau kita ambil yang wajib, yang sunnah kan pasti ngikut. Tamam. Lalu kita bahas lagi syurutus sihhatil khutbatin. Syarat sahnya dua khutbah. Tadi rukun, sekarang kita bahas syarat sahnya dua khutbah. Yang pertama, az-dzukurah. Sah khutbah Jumat itu kalau yang menjadi khatib adalah seorang laki-laki. Bencong ataupun perempuan, enggak bencong ya, khuntha. Bencong itu laki-laki. Khuntha ataupun perempuan tidak cukup sah untuk menjadi khatib di sholat Jumat ataupun khutbah-khutbah yang lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, at-taharah anil hadatsainil asghar wal akbar. Bersuci daripada hadas kecil dan hadas besar. Harus suci dari awal sampai akhir khutbah. Kalau misalnya khatib tiba-tiba batal di pertengahan khutbah, buang angin misalnya, udah gak kuat lagi dia buang angin. Apa yang harus dilakukan? Segera dia berwudu. Lalu apakah dilanjutkan atau diulang? Diulang dari awal. Ya, diulang dari awal. Tapi lain cerita, kalau misalnya khatib naik ke atas mimbar, terus batal wudu'nya, lalu digantikan. Kalau tadi kan dia balik lagi berwudu dan dia lanjut lagi menjadi khatib, maka harus ulang dari awal. Tapi kalau digantikan, boleh dilanjutkan, nggak perlu harus diulang dari awal. Namun dengan syarat orang yang melanjutkan khutbah tadi, yang menjadi khatib tadi, harus dia mendengar semua rukun yang dibaca oleh sang khatib dari awal. Kalau misalnya dia ngelanjutin pas dari awal dia udah tidur, terus dia sadar, nggak lama dia sadar khatibnya hadas. Sebelumnya rukun khutbah yang dibaca oleh khatib dia nggak dengar, maka kalau dia mau melanjutkan boleh. Dengan syarat nggak boleh melanjutkan khutbahnya, dia boleh hanya cukup menggantikan dan dia harus mengulang lagi dari awal. Paham? Yang ketiga, at-taharah anin najasati fi thawbi wal badani wal makan. Suci daripada najis, baik itu di bajunya atau di badannya atau di tempat dia khutbah. Itu wajib. Dan ini sudah pernah kita bahas masalah ini di dalam bab taharah. Yang keempat, satrul aurah. Khatib harus menutup aurat. Kalau nggak menutup aurat, batal khutbahnya. Batal khutbahnya, tidak sah salat Jumatnya. Falau in kasyafat wa madha waqtun yumkinu an yasturaha wa lam yasturha batalatul khutbah wa wajaba i'adatuha. Kalau misalnya terbuka, tersingkap auratnya, di belakang khatibnya ini naik atas mimbar, maaf, mimbarnya tinggi, ditaruh kipas angin dari bawah, terbang-terbang itu sarung-sarungnya. Kalau nggak bisa ditutup, kalau nggak segera ditutup dan dia biarkan terbuka, nampak auratnya, maka batal khutbahnya dan harus diulang dari awal. Ya, khutbah ini kalau batal dibuat oleh si khatibnya harus diulang dari awal. Kenapa? Khutbah ini ibarat sholat.
Yang kalau batal kita harus berwudu lagi, kita lanjutin gerakan setelahnya atau kita ngulang dari awal? Ngulang dari awal. Berbeda dengan kalau kita batal jadi imam, digantikan dengan makmum yang di belakang. Ngulang dari awal atau dilanjutkan? Dilanjutkan. Khutbah pun sama. Itu gambaran simpelnya, tamam. Lalu yang kelima, al-qiyamu 'alal qadir. Berdiri bagi yang mampu. Ya, kalau nggak mampu berdiri, maka boleh dalam keadaan duduk. Kalau nggak mampu berdiri, boleh duduk. Kalau nggak mampu duduk, boleh dalam keadaan muttaji'. Muttaji' ini adalah kayak tidurnya Nabi Muhammad. Berbaring tapi kayak tidur Nabi Muhammad. Kiblat ke sana, kepala ke sana, kaki ke sana, dada ke arah kiblat. Ya, begini. Tapi lebih afdal kalau misalnya ada khatib yang lain yang bisa berdiri dan kita hanya mampu untuk duduk, maka lebih baik persilahkan yang berdiri. Ini kalau tidak ada lagi yang pantas menjadi khatib selain dia, maka boleh dia duduk atau dia berbaring. Yang keenam, syarat sahnya khutbah al-julus bainahuma fawqa tuma'ninatis shalah. Harus ada duduk antara dua khutbah. Duduk antara dua khutbah. Minimal dengan kadar tuma'ninah sholat. Kita kan kalau sholat ada rukun namanya tuma'ninah, dengan kadar mengucapkan subhanallah. Maka khatib harus duduk antara dua khutbah minimal dengan kadar mengucapkan subhanallah. Tamam. Wal afdal, namun yang afdal adalah ayyakuna bigadari suratil ikhlas. Duduknya itu si khatib dengan kadar dia membaca surah al-ikhlas, dan lebih bagus dibaca. Jadi khatib ketika duduk di atas dua khutbah itu duduk dengan kadar membaca surah al-ikhlas dan disunahkan membaca. Jadi ketika dia duduk, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, baru bangun. Tapi jangan cepat-cepat kali pula, kasihan itu makmum lagi mau berdoa. Mereka dianjurkan untuk membaca sayyidul istighfar. Itu lebih panjang daripada surah al-ikhlas. Jadi pakai perasaan sikit. Bismillahirrahmanirrahim, bangun lagi. Oh, dia baca gak jelas, yang akhirnya berdoa baru Allahumma, dah naik. Tak sempat berdoa apapun. Tamam. Fa'illa fa'idha lam yajlis husibata wahidah. Kalau dia nggak duduk antara dua sujud, maka itu dianggap masih dia mengerjakan satu rukun atau satu kali khutbah. Nggak ada rukun nggak ada khutbah kedua kalau dia tidak duduk. Ya, kalau dia tidak duduk berarti masih dianggap khutbah baru sekali, belum dua kali, ya nggak dianggap sah khutbahnya. Kalau dia langsung sholat. Tamam. Terus kalau misalnya khatibnya udah duduk, misalnya khatibnya nggak mampu berdiri, duduk. Terus dia disuruh duduk dua khutbah, gimana caranya? Apa yang membedakan? Ini jadi masalah ini. Ya, khatibnya nggak mampu berdiri. Tadi kan kita bilang, bahkan tadi kalau dia nggak mampu duduk, nggak mampu berdiri, boleh duduk. Ini sekarang dia nggak mampu berdiri dan dia memilih untuk duduk. Terus kalau dia mau duduk antara dua sujud gimana? Nah, di sini dikatakan pemisahnya adalah dengan diamnya si khatib. Ya, diamnya si khatib setelah dia mengucapkan barakallahu mala, barakallahu lakum. Ini khutbah tu. Wala asr wa sallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwa tawwabur rahim. Diam. Nah, kalau dia misalnya khutbahnya dalam keadaan duduk, dia diam, maka diamnya ini menjadi fasal, menjadi pemisah antara khutbah pertama dengan khutbah kedua. Tamam. Oke, lalu lanjutkan lagi. Al-muwalah bainal khutbatain. Syarat yang berikutnya adalah al-muwalah antara dua khutbah. Antara khutbah pertama dengan khutbah kedua harus ada muwalah. Apa muwalah? Berterusan. Berterusan di sini tidak diputus, maknanya adalah tidak diputus dengan putusnya yang terlalu panjang. Tidak putus terlalu panjang.
Berapa lama kadar maksimal mualah dengan sekiranya kita mengerjakan sholat 2 rakaat dengan yang cepat, dengan yang wajib-wajibnya saja. Jadi kalau misalnya habis khutbah pertama khotibnya kelaparan, mau makan dulu, mau minum dulu, nah ini bisa batal khutbah pertamanya. Nggak mualah kepanjangan. Ya minimal atau maksimal nggak boleh dia berhenti antara satu khutbah dengan khutbah kedua, dengan maksimal 2 rakaat sholat sunnah yang dibaca hanya yang wajib-wajibnya saja. Tamam. Falau talal fasl ziyadatan an dzalika wajib i'adatul khutbah. Kalau kelewat panjang, makan dulu dia, bercakap-cakap dulu dia, balas WA dulu, nonton YouTube dulu, maka diulang lagi dari awal khutbahnya. Tamam. Yang ke-8, al-muwalah bainal khutbatain wa baina shalah. Tadi muwalah berterusan antara khutbah satu dengan khutbah kedua. Juga harus muwalah antara khutbah dengan sholat. Makanya mohon maaf yang jadi muadzin nih, kalau ada di antara kalian yang jadi muadzin lagi sholat Jumat, kalau qomat tuh gak usah panjang-panjang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang udah berdiri ya awal. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang tua-tua belum sholat udah pinggang udah sakit duluan, kelamaan berdiri. Ya, kalau menjadi muadzin, kalau mau qomat, namanya qomat, orang kan udah siap-siap untuk sholat. Ngapain lagi panjang-panjang? Beda azan. Azan mau panjang lain, terserah. Ya, walaupun bagusnya pendek. Tapi kalau mau panjang, artinya iklan untuk orang sholat. Tapi kalau qomat, orang kan udah siap sholat. Ini ngapain lagi panjang-panjang, cepat-cepat. Apalagi ada syarat mualah di sini. Ya, makanya hati-hati. Lalu yang ke-9, al-isma' minal khatib. Ai isma'ul khatib arba'ina rajulan. Tan'aqidu bihimul jum'ah arkanul khutbatain. Ketika khutbah, ketika sholat Jumat, bukan hanya sholatnya saja yang harus dihadiri 40 orang mustautin. Tapi khutbah Jumat pun rukun-rukunnya itu harus didengar oleh 40 orang mustautin. Bukan orang yang mustautin ya. Orang 40 orang yang dihitung sholat Jumatnya. Kita kan semalam udah bahas ya. Ada macam-macamnya orang yang ketika sholat Jumat. Ada yang sholat dihitung, terus dianggap sah, dan dia diwajibkan. Ada yang wajib tapi tidak dihitung dan dianggap sah. Ada yang nggak wajib, nggak dihitung, nggak sah. Itu udah kita bahas kemarin. Siapa yang wajib, sah, dan dihitung? Al-mustautin. Kita udah bahas siapa mustautin. Ma'a tawafuri baqiyatu syurutil wujub. Dengan dia mengikuti atau sempurna pada dirinya itu semua syarat-syarat wajib sholat Jumat. Udah kita bahas, yang laki-laki, yang baligh, yang akal, ya berakal. Nah, ketika khutbah harus didengar juga rukunnya saja minimal 40 orang minimal. Orang-orang yang dihitung sebagai 40 orang ketika sholat Jumat. Makanya bahayanya resiko di sini ketika sholat di masjid kecil yang jumlah jamaahnya nggak rame, itu bahaya. Khawatirnya kurang mustautinnya atau kurang atau pas-pasan yang mustautin yang sholat di situ. Ya, terlebih lagi kita ini dijelaskan sama Nabi. Afdolnya itu hadir cepat-cepat. Kita ngambil hadisnya salah paham, ngambil yang cepat-cepat pulangnya, bukan cepat-cepat datangnya. Disuruh Nabi cepat datang, yang awak ambil cepat pulang. Ini bahaya.
Kalaulah sholat masjidnya, di masjidnya itu masjid yang kecil, yang hadir nggak terlalu ramai. Dan sering kita melihat, ketika khatib sudah naik atas mimbar, itu makmumnya masih sedikit, tapi khatib sudah mulai. Dia anggap seakan-akan sholat Jumat ini pas sholatnya saja yang harus minimal 40 orang mustautin. Enggak, khutbahnya pun harus didengar sebagai 40 orang mustautin. Jadi ini perlu diperhatikan. Makanya khatib yang cerdas itu nggak apa-apa dia mulai terus. Tapi kalau dia rasa oh ini belum sampai 40 orang mustautin misalnya, dia ceramah puas-puas ceramah, di akhir ceramahnya sebelum dia tutup dengan khutbah yang atau duduk di antara dua khutbah, dia ulang lagi rukunnya. Dan ini dipakai di Aceh. Di Aceh ini dipakai. Kenapa di Aceh dipakai mualah? Sebenarnya memang ini yang tadi yang di syarat yang ke-7. Tadi syarat yang ke-7 kan mualah berterusan antara khutbah satu dan khutbah kedua. Di Aceh itu kalau khutbah, jadi dia misalnya mengucapkan alhamdulillah, salawat, simpel-simpel saja. Lalu dia ceramah panjang, khatibnya ceramah panjang. Sebelum duduk antara dua khutbah, diulang lagi. Hanya khusus membaca rukunnya saja. Jadi ulang lagi alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wal 'asri wal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Tutup. Itu di Aceh. Kenapa? Karena mereka berhati-hati, ihtiyatan mengambil sikap hati-hati. Karena disyaratkan mualah ini khutbah Jumat antara khutbah satu dengan khutbah kedua itu harus mualah. Bagi mereka sebahagian ulama, kalau di fasal dipisah dengan isi ceramah apalagi di luar bahasa Arab, bahasa Indonesia, ini nanti takutnya sudah tidak mualah. Inilah ulama-ulama Aceh kenapa mengulang lagi. Nanti perhatikanlah, apalagi di kampung-kampung diulang lagi itu rukun khutbah yang pertama diulang di akhir khutbah pertama. Ya. Nah, bagi khatib yang cerdas tadi saya katakan, kalau dia dapat misalnya makmumnya belum sampai 40, ya, maka ceramah saja sepanjang mungkin 1 jam, 2 jam, sampai udah datang semua 40 orang, baru kalian ulang itu khutbahnya, rukunnya baru diulang. Ya. Kalau nggak datang sepercuma kita baca rukun khutbahnya, nggak didengar 40 nggak sah. Ya, ini jadi jangan mengasal membaca khutbah saja. Makanya ya Allah, memang berat ya. Khatib Jumat ini berat. Karena memang kebutuhan khatib di kota kita di Medan itu besar, tinggi. Berbeda ya ustadz-ustadz yang diundang ceramah. Ceramah ini kan tergantung ya. Nggak semua masjid serentak membuat satu acara atau membutuhkan ustadz yang berceramah. Jadi kelihatan ustadz-ustadz yang ceramah itu ya itu aja kurang lebih. Ya. Tapi kan kalau khutbah dalam satu masa yang sama semua masjid mengerjakan, kan butuh orang untuk bisa menyampaikan khutbah. Nah akhirnya musibahnya kebanyakan kita sekarang banyak yang tidak pantas untuk menjadi khatib. Tapi ya mohon maaf, inilah musibah juga ini. Oke, udah jadi pekerjaan. Ya, udah jadi pekerjaan. Jadi ada yang WA saya, Ustaz, kalau ada jadwal yang double kasih saya ya. Innalillahi. Baru WA tadi, kalau ada yang double kasih saya 1 ya. Iya, ilaha illallah. Apa namanya? Jadi bagaimana udah jadi pekerjaan? Stok khatib pun menipis, yang mampu ya. Makanya kalian itu ya, perlulah berilmu. Kalau belajar tuh walaupun hadir majlis taklim ya sungguh-sungguh lah. Allahumma pas khatib-khatibnya salah kalian kan udah tahu. Kan nggak repot ya. Cuman baca alhamdulillah. Kalau usah panjang alhamdulillah rabbil alamin alladzina, enggak usah alhamdulillah udah. Kalau mau tunai ke rukun aja udah. Ini saya baca ya rukun. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha
Atau ittaqullah, dah. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, ittaqullah. Baca ayat wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhi. Atau baca ya qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dah, duduk terus. Bangun lagi, alhamdulillah. Enggak apa diulang, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Sudah. Apa? Baca doa, Allahumma fil lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Amin. Dah, salat. Enak kan? Lah, yang simple itu pun masih orang banyak nggak ditunaikan. Artinya kalau kita cuma mengejar rukun, ini dapat. Nah, jadi kalaupun belajar majlis taklim sekalipun, majlis-majlis kayak gini, sering saya bilang, dulu ulama itu nggak adanya pondok pesantren. Ya, jadi jangan pernah ada anggapan kalau mau alim itu harus mondok. Iya, zaman sekarang ini memang mau serius ya di pondok. Tapi kenapa ulama-ulama dulu nggak punya pondok pesantren juga melahirkan banyak ulama? Banyak orang-orang alim, bahkan jauh lebih alim daripada orang-orang yang ada di zaman sekarang. Padahal majlis-majlis mereka spesial ini juga. Hadir Imam Malik punya majlis, nggak ada Imam Malik punya pondok pesantren Malik bin Anas. Atau Imam Syafi'i punya pondok Asy-Syafi'i, nggak ada. Ya, cuman memang betul pondok pesantren itu harus ada. Kenapa? Karena orang sekarang ya ini tadi fenomenanya hadir majlis taklim ini nggak serius. Jadi adalah pondok pesantren untuk bisa belajar lebih serius. Kalau dulu hadir majlis taklim itu ulama-ulama dulu ketinggalan satu kali, wah mereka cari-cari itu yang hadir dan mereka tanya sama semua yang hadir apa yang diucapkan tadi oleh imam, oleh guru kita. Dan itu nanya bukan sama satu orang dua orang. Kenapa? Kalau sama satu orang takutnya nggak sempurna yang didengar. Jadi ditanya sama yang semua. Sekali ninggalin. Kenapa? Ya walaupun majlis taklim ini kan kita baca kitab. Yang kita baca kan bukannya loncat-loncat, berurutan. Kalau ketinggalan satu kali, terus nyambungnya minggu depan, di pertengahan pula, mau nggak campur aduk otak kita tuh nanti? Yang nggak kita hadir, yang kita nggak hadir, akhirnya nggak paham. Terus kita menyambungkan, misalnya satu bab ini khutbah Jumat atau salat Jumat ini, saya bagi 3 pertemuan. Pertemuan pertama dia datang, pertemuan kedua dia absen, pertemuan ketiga dia datang. Yang digabung apa? Yang pertama sama yang kedua, yang ketiga, yang ketiga nggak datang dia nggak tahu. Akhirnya itulah jadi masalah nanti. Saya pernah dengar ustadz ngomong di majlis taklim begini-begini, padahal otak dia yang salah, bukan ustadz yang salah. Nah, ya jadi walaupun hadir majlis-majlis misal ini pun ya diseriuskan saja ya, kecuali memang betul-betul uzur. Apalagi sekarang kan udah banyak kemudahan, live streaming ada, tinggal nonton kalau ketinggalan ya. Karena itu harus didengar 40 orang. Lalu yang ke-10 ayyasma'huma arba'un, harus yang mendengar itu 40. Nah 40 ini harus betul-betul mendengar. Di sini ada khilaf. Kata Imam Ibnu Hajar cukup bil fi'il. Kata Imam Ramli harus bil guwah. Apa maknanya didengar bil fi'il? Kata Imam Ibnu Hajar. Imam Nawawi dan Imam Rafi'i juga berpendapat dengan Imam Ibnu Hajar sama. Bil fi'il cukup, tidak harus bil guwah yang semisal yang dikatakan oleh Imam Ramli. Apa maknanya didengar secara fi'il? Walaupun misalnya yang hadir 40 pas-pasan, mustautin semua, tamam. Ada satu orang yang ngantuk tapi dia dengar. Orang kan bedanya ngantuk sama tidur itu. Kalau tidur dia nggak dengar lagi apa yang dikeliling sama di sekitarnya. Tapi kalau ngantuk dia masih dengar. Oke. Dia dengar tapi tidak terlalu paham. Nah, ini sudah cukup kata Imam Ibnu Hajar. Tapi kata Imam Ramli nggak boleh, harus betul-betul dia dengar dan dia paham. Dan kalau misalnya ketika disampaikan khutbahnya itu ada angin, nggak kedengaran sama si makmum, kata Imam Ramli nggak cukup, harus diulang lagi itu. Harus 40 orang ini betul-betul mendengar minimal yang khutbahnya atau yang rukunnya saja, yang 5 tadi kita bahas. Oke, yang ke-11 antakuna bil arabiyah. Khutbah Jumat ini harus pakai bahasa Arab.
Ya, minimal rukun-rukunnya saja yang harus pakai bahasa Arab, tidak semuanya. Kalau yang isi ceramahnya bisa pakai bahasa Arab juga, ya alhamdulillah, tafadhol. Tapi kalau nggak bisa, ya mau apa lagi? Dan kalau sekarang pun di Indonesia ya lebih manfaat pakai bahasa Indonesia, karena memang kita selain membutuhkan rukun khutbah, kita juga membutuhkan nasihat ketika khutbah. Karena memang mayoritas kita ini kalau hadir majelis taklim kan milih-milih, nggak semuanya datang. Tapi kalau khutbah harus mau nggak mau harus datang. Jadi saat itulah mendengarkan ceramah, makanya dimanfaatkan sebisa mungkin. Kalau nggak bisa bahasa Indonesia, satu pun di masjid itu nggak ada yang nggak bisa bahasa Arab. Satu pun nggak ada yang bisa bahasa Arab, pakai bahasa masing-masing, tapi harus segera belajar bahasa Arab. Ya, harus pakai bahasa Arab di saat khutbahnya saja. Jadi nggak cukup misalnya dia mengucapkan alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, lalu dia pakai bahasa Indonesia. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an. Takwanya, wasiat takwanya dia pakai bahasa Indonesia nggak cukup. Harus semuanya pakai bahasa Arab. Lalu yang ke-12, antakuna kulluha fi waktu duhur. Syaratnya khutbah Jumat ini harus semuanya di dalam waktu duhur. Nggak boleh sebelum waktu duhur. Oke, itu selesai syarat-syarat khutbah Jumat. Kita akan melanjutkan sedikit lagi sunnah-sunnah ketika di hari Jumat. Ini penting supaya kita belajar mengamalkan sunnah-sunnah Nabi. Ya, penting ini. Difahamin, didengar, kalau bisa dicatat, dan insya Allah Jumat besok diamalkan. Sunnahul Jum'ah, sunnah-sunnah sholat Jumat. Banyak katanya dalam kitab ini, wahiyya katsiratun, banyak sekali. Minha, di antara sunnah-sunnah sholat Jumat, yang pertama mandi. Mandi sholat Jumat. Kapan dibolehkan kita berniat mandi sholat Jumat? Waktunya setelah sholat subuh. Ini dalam mazhab kita, mazhab Imam Asy-Syafi'i. Kalau nggak salah saya dalam mazhab Imam Malik, itu harus ketika mau mendekati sholat Jumat baru boleh mandi. Itu kalau dalam mazhab Imam Malik. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i boleh daripada masuknya waktu sholat Jumat. Nah, semua mazhab mengatakan boleh dari awal masuknya waktu fajar kecuali Imam Malik. Imam Malik mengatakan tidak sah mandi niat mandi sholat Jumat kalau belum ketika mau berangkat sholat Jumat itu sendiri. Jadi kalau udah mau berangkat ke masjid untuk sholat Jumat baru dianggap boleh mandi, kata Imam Malik. Dalam mazhab Imam Syafi'i ini sunnah. Disunnahkan mandi Jumat ketika kita mau pergi untuk ke masjidnya. Tapi ada keringanan dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, dimulai daripada waktu fajar. Nah, kalau misalnya Anda kerja di kantor yang sekiranya nggak bisa lagi pulang pergi, nggak apa-apa, kan nggak juga Anda mandi sebelum sholat subuh. Anda kan siap-siap mandinya itu kan ada sholat subuh. Kalaupun memang punya kebiasaan mandi sebelum sholat subuh, ya kebetulan kalau di hari Jumat ya setelah sholat subuh. Jadi nggak 2 kali harus mandi. Nah, setelah masuk waktu subuh Anda sholat, Anda semua segala macam, mau siap-siap mandi. Kalau di hari Jumat niatkan apa? Niatkan mau mandi Jumat. Jadi kalau memang nggak ada kesempatan lagi untuk mandi ketika sudah mau sholat Jumat, udah dianggap mendapatkan pahala mandi Jumat. Ya, ini perlu diperhatikan. Mandi yang pertama. Wal afdal ta'khiru ila rawah. Kata Imam Syafi'i dalam mazhab kita diakhirkan ketika mau berangkat Jumat. Wa yakunul ghusl li hadiriha. Dan sunnahnya sholat Jumat ini bagi yang hadir. Jangan mandinya aja dapat, sholatnya enggak. Begitu juga di dalam mandi sholat Jumat ini perempuan nggak disunahkan. Kenapa? Dia bukan yang dianjurkan untuk hadir. Tapi kalau sholat Idul Fitri dan Idul Adha, perempuan pun disunahkan walaupun dia haid dan nggak bisa hadir sholat Idul Fitri atau Idul Adha, tetap disunahkan. Kenapa? Setahun sekali, jarang-jarang. Sayang kalau ditinggalkan. Idul Fitri kan nggak setiap hari, cuma sehari dalam setahun.
Nah, sholat Jumat itu hanya disunahkan mandinya bagi yang mau hadir. Ya, mandi dia. Apa niat mau mandi? Mandi Jumat. Habis pakai baju, mau kemana? Mau ke Sun Plaza. Mau mandi Jumat kau ke mall. Ya, mau mandi Jumat ya kalau mau sholat Jumat. Terus kalau dia udah mandi niat mandi Jumat, tapi dia nggak sholat Jumat ya nggak dapat pahalanya. Ya. Yang kedua, at-tazayyun bi ahsani thiyab. Memperindah diri dengan memakai baju yang paling baik. Wal bid aula. Di sini dikatakan memakai baju yang putih itu adalah yang paling afdal. Ya, makanya perlulah ada gamis di rumah. Jangan banyak kemeja ya di rumah. Di lemari itu kemeja, semua jas mahal-mahal, gamis tak punya. Ya, punya gamis warna putih. Ilbisu min thiyabikum al-bid fa innaha khairun thiyabikum wa kaffanu fiha mautakum, kata Nabi SAW. Pakailah pakaian kalian itu yang warna putih, karena itu adalah sebaik-baik pakaian untuk kalian, dan maka kafanilah mayat-mayat di antara kalian dengan warna putih. Berarti boleh kafan pakai warna hitam, nggak masalah, boleh, tapi afdalnya putih. Ya, jangan metal kali, warna belang-belang ada api-apinya di jalan kafan. Ya, yang putih-putih saja. Nanti ketahuan kali sama malaikat jahil ini, kuadab duluan. Nampak kali nggak punya baju putih, jahil ini. Ya, tapi kalau tidak ada masalah. Oke. Apa yang disunahkan? Kalau bisa semuanya putih. Ya, kalau pas lagi sholat Jumat tuh kopiahnya putih, baju kokonya putih, sarungnya putih, atau kalau dia pakai gamisnya warna putih dari atas sampai bawah. Kalau nggak bisa semuanya putih, minimal yang atasnya saja yang putih. Nggak punya dia sarung putih, nah, pakai kokonya saja yang putih. Tapi biasakan besok tuh beli tuh, nanti pas ini. Minggu depan insya Allah udah ada di sini, tenang aja. Sarung putih dijual sama koko putih sama ridak putih polos. Ya, beli di Muhibbin Mat. Ini Muhibbin Mat namanya. Ya, paham? Putih-putih. Satu hari aja. Setelah itu enggak. Dan itu pun mau sholat Jumat saja. Pagi-pagi enggak perlu, enggak mesti mulai dari pagi. Udah mau berangkat sholat Jumat baru dipakai. Kalau bisa kopiahnya putih, baju kokonya putih, sarungnya putih. Kalau pakai ridaknya putih. Kalau pakai imamahnya putih. Kalau pakai syalnya putih. Ya, usahakan banyak putihnya. Itu Habib Umar tuh kalau udah hari Jumat, susah kali nyari warna selain putih di badan beliau. Saat cincin-cincinnya putih, mata cincinnya itu pun putih. Itu yang belum punya kita. Ada yang mau kasih hadiah, Allah. Saat mata cincinnya pun beliau putih. Kadang mau lihat selop-selopnya putih, tongkatnya putih. Itu maunya putih semua. Kalau udah di hari Jumat, makanya kelihatan Habib Umar tuh kalau udah pakai gamis putih atau jubah putih, ya itu berarti fotonya itu di hari Jumat. Ya. Ini penting. Wa yusannu ayyubali al khatib fi husnil hay'ah. Khususnya bagi khatib. Khatib itu disunahkan yang lebih baik lagi pakaiannya. Cuman kita lucu pula. Di masjid-masjid kita kadang-kadang ada tuh dikasih jubah untuk imam sama khatib. Bukan pula warna putih. Kadang khatibnya udah dari rumah dia pakai yang warna putih, dikasih jubah warna biru, warna hijau. Lah kok lain ini? Ya. Makanya saya lebih bagus pakai jubah sendiri. Jadi udah dikasih jubah udah punya kok. Ya. Ini penting ya. Yang ketiga, tanadzuf, bersih-bersih, itu juga disunahkan. Apa yang dibersihkan? Mohon maaf, potong dulu kemaluan itu di hari Jumat. Cabut ketek. Ya, bagi laki-laki itu disunahkan cabut. Kalau kemaluan dicukur. Kalau ketek, ketiak dicabut.
Kebalikannya perempuan. Kalau perempuan ketiak dicukur, bulu kemaluan dicabut. Wa qassi syarib, kumis ditipisin. Wa taglimid duhur, potong kuku. Kita udah pernah bahas dulu awal-awal. Potong kuku itu sunnahnya 3 hari. Hari Senin, hari Kamis, dan hari Jumat sebelum sholat Jumat. Usahakan jangan lewat dari 3 hari ini. Ya, 3 hari ya, Senin, Kamis sebelum sholat Jumat, di hari Jumat. Ya, kalau udah misalnya lupa, udah sholat Jumat baru ingat belum potong kuku, udah tunda aja nggak apa-apa. Tunggu sampai hari Senin. Buat dapat sunnah Nabi. Terus wa izalatur rih, apa namanya, kalau ada bau mulut gosok gigi dulu, bau badan dibersihin dulu, jangan bau-bau, karena ini khutbah sholat Jumatnya rame-rame. Punyalah perasaan, jangan sampai awak dicap nggak ada orang mau sholat sama kita, karena memang udah terkenal satu kampung, nyebar viral di mana-mana kalau dia ini sholatnya bau. Ya, hati-hati, jangan. Wasiwak juga, siwak, memakai siwak itu disunahkan. Yang keempat, sunnah Jumat itu adalah tatayub, pakai wangi-wangian bagi laki-laki. Apa wangi-wangian yang paling baik? Wa huwa ma khafiya launuhu wa dhaharat raihatuhu. Ini nanti kebalikannya perempuan. Laki-laki itu yang paling bagus adalah yang warnanya nggak kelihatan, itu kalau parfumnya. Warnanya nggak nampak, tapi baunya atau wanginya itu yang menyebar kemana-mana. Tapi kalau perempuan kebalikannya, yang warnanya kelihatan, yang baunya nggak ada. Itu kalau untuk perempuan. Wah, baik itu pakai misik, pakai wangi-wangian yang misik, atau pakai, kalau di Arab itu dia pakai ini, ada banyak dijual air mawar. Air mawar itu dijual di swalayan-swalayan itu. Dalam satu botol kayak kurnia gitu, itu dijual-jual air mawar. Lalu yang kelima, at-tabkir ilaiha, disunahkan bersegera untuk bisa menunaikan sholat Jumat. Kapan dianggap bersegera? Setelah sholat fajar. Dari mulai awal sholat, setelah sholat fajar, sampai dianggap kita itu bersegera hadir di dalam sholat Jumat sampai imam itu masuk ke dalam masjid. Kalau imam sudah masuk, kita baru masuk, kita nggak dapat lagi sunnah tabkir sholat Jumat. Sunnah bersegera hadir sholat Jumat. Makanya supaya banyak orang yang dapat pahala sunnah ini, khatib jangan cepat-cepat kali lah datang. Ini khatib jam 11 sudah nggak tahu mau kemana, dia tunggu aja. Ini sebenarnya nggak sunnah. Sunnah itu khatib itu mengakhirkan datangnya. Ya, sampai semua orang, nggak semua orang datang, tapi orang udah banyak datang, baru khatib datang. Ini kan banyak kali faedahnya kalau buat kayak gini. Kalau khatibnya terlambat datang misalnya, yang jelas orang-orang bisa lebih terkumpul 40. Tadi mustautin tadi, karena kan khutbah harus didengar 40. Juga kenapa disunnahkan khatib itu terlambat datang? Supaya ada rasa haibah, wibawa lebih bagi khatib. Orang yang ditunggu ini wibawanya itu lebih besar. Orang yang ditunggu ini wibawanya lebih besar. Makanya sebenarnya kalian ini yang membuat wibawa saya jadi hancur. Karena setiap saya datang orangnya belum ada. Akhirnya rusak wibawa orang. Ya. Tapi khatib itu kenapa disunnahkan untuk datang terlambat? Supaya orang nunggu, mana khatibnya, kami nunggu. Bukan khatibnya udah nongkrong di situ duluan. Ya. Jadi jangan heran kenapa guru-guru itu biasa datang terlambat. Itu memang ada apa namanya wibawa, itu sunnah wibawa itu. Ya. Tapi jangan telat kali pula, nggak mau orang. Illal imam, nah di sini disebutkan illal imam fala yusannilahu tabkir. Kalau jadi imam atau jadi khatib nggak disunahkan dia tabkir. Nggak disunahkan dia tabkir. Disunahkan malah dia takhir. Ya, melambat-lambatkan.
Lalu yang keenam, al-istighal fi tariqihi bi qiraatin aw dzikir. Disunahkan kalau lagi mau sholat Jumat itu selagi di jalan mau ke masjid banyak-banyak zikir atau baca Al-Qur'an. Itu juga disunahkan. Lalu ada doa tambahan. Ya, kalau mau masuk doa, mau masjid, mau keluar dari rumah, mau ke masjid, baca doa, biasa doanya ya Allah minna nas'aluka bihaqqi sa'ilina ilaik wa bihaqqi raghibina ilaik wa bihaqqi man syahadi ilaik fa inni lam akhruj asyara wa la batara, itu panjang doanya. Lalu ditambah kalau di hari Jumat, Allah waj'alni min aujahi man tawajjah ilaik wa akrabi man takarraba ilaik wa afdali man sa'alaka raghiba ilaik. Itu doa tambahan. Yang ketujuh, qiraatu suratul kahf yaumaha wa lailataha. Sunnahnya membaca surah al-kahfi di malam Jumat dan di hari Jumatnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis mengatakan, man qara'a suratul kahf fi yaumil jum'ah wa lailataha ada Allahu binurit tam min baitihi ila baitil atiq. Oh, kama qala. Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat dan di malam Jumat, kata Rasulullah, maka Allah akan memberikan cahaya yang sempurna daripada rumahnya sampai tembus kepada Baitul Atiq. Ya, itu besar, insyaallah. Yang kedelapan, al-iktsaru minas sholati 'alan nabi. Banyak-banyak salawat sama Nabi Muhammad di malam Jumat dan di hari Jumat. Makanya amalan ulama-ulama kita khususnya di Hadramut, di Tarim, itu kalau malam Jumat baca maulid. Nanti insya Allah kita bikin. Kita mau bikin nanti insya Allah malam Jumat baca maulid. Ya, karena memang disunahkan malam Jumat itu memperbanyak sholawat sama Nabi Muhammad. Yang kesembilan, al-insatu wal istima' ilal khutbah. Sunnah bagi siapapun, baik dia yang dihitung atau tidak dihitung, untuk mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh khatib. Fayatruku sami az-zikir wal kalam. Kalau khatib sudah di atas mimbar, tinggalin berzikir, tasbih, bicara sama orang jangan. Belum lagi kita mendengar ada hadis, barang siapa yang berbicara di saat khatib sudah naik atas mimbar, fakat lagau, maka dia sudah berbuat yang sia-sia. Jadi tasbih jangan dipakai lagi kalau khatib udah naik di atas mimbar. Gak usah biar nampak sosok alim terus banyak-banyak berzikir, gak laku. Nampak itu jahilnya malah kalau dilihat oleh orang yang faham. Wal kalam wa ghairu sami' yatrukul kalam fagat. Adapun orang yang misalnya dia nggak sanggup dengar, bukan nggak sanggup dengar, dia nggak bisa mendengar. Contoh masjidnya besar, mati lampu. Kita yang di luar nggak kedengaran, di sini kita boleh berzikir. Kalau udah nggak kedengaran lagi, boleh berzikir, tapi nggak boleh ngomong. Tetap jangan ngomong. Wa yajibu raddu salam asna'il khutbah. Kalau misalnya ada orang iseng, khatib udah jalan, udah khutbah. Ini orang so asik, masuk masjid, Assalamualaikum. Apa jawabannya? Tetap kita jawab, Waalaikumsalam. Tetap dijawab, karena mengucap salam ini tetap wajib. Lalu yang ke-10, tahiyatul masjid. Salat tahiyatul masjid, itu sunnah. Yusallu ayyusalliyaha arba'a rakaat bi tasyahhudin wahid. Sunnahnya itu tahiyatul masjid. Kalau khatib belum datang atau belum azan, 4 rakaat dengan 1 salam. 4 rakaat 1 salam. Apa yang dibaca? Yaqra'u fihinna suratul ikhlas. Dibaca surat al-ikhlas 50 kali setiap rakaat. Ba'dal Fatihah, setelah membaca Al-Fatihah sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imamul Ghazali. Ini amalannya Imam Al-Ghazali. Wa idza dakhala al-imam wal khatib wa idza dakhala wal imam yakhutub fa yusalli rak'atin faqad wa yajibu takhfifuha. Ini penting. Kalau khatib sudah naik ke atas mimbar dan kita baru masuk, maka boleh mengerjakan sholat 2 rakaat tahiyatul masjid, tapi wajib diringankan, dipercepat sholatnya, nggak boleh lama-lama. Dengan batas harus cukup membaca yang wajib-wajibnya saja. Bukan Anda waktunya lagi untuk baca surah Al-Baqarah di situ.
mau panjang-panjang, mau baca surah Wadduha, amma yatasaalun, nggak waktunya lagi. Baca yang wajib-wajibnya saja kalau Anda terlambat dan khatib sudah berada di atas mimbar. Ini penting. Tamam. Lalu adamul ihtiba, makruh ketika khatib sedang berada di atas mimbar, kita sebagai makmum duduk ihtiba. Apa duduk ihtiba? Duduk lututnya itu diangkat dua-dua dan kita sandingkan dengan tangan kita. Paham? Ini contoh coba. Nah itu. Ini makruh. Kenapa? Bisa bikin cepat tidur. Tapi lain cerita, kata Imam, di sini ada pendapat Imam Ibnu Ziyad mengatakan kalau dengan duduk kayak gitu makin dia rajin, nggak apa-apa, makin nggak ngantuk boleh, kata Imam Ibnu Ziyad. Yang ke-12 al-iktsaru minad du'a wa tahri sa'atil ijabah. Di hari Jumat itu perbanyak doa, ya perbanyak doa. Kata Nabi SAW, di hari Jumat itu ada satu waktu yang kalau orang tersebut berdoa tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi nggak sebut kapan. Ulama mengatakan supaya apa nggak disebut sama Nabi? Supaya orang cari itu waktu. Kalau disebut sama Nabi, mana mau? Itu saja waktu baru dia berdoa, selebihnya ditinggalkan. Makanya ulama mengatakan ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan di malam Jumat itu waktu. Ada yang mengatakan di saat masuknya, awal-awal masuknya waktu salat Jumat. Ada yang mengatakan di saat khatib sedang duduk di atas dua khutbah. Dan yang paling banyak pendapat yang mengatakan adalah di Sa'ah Fatimiyah. Apa itu Sa'ah Fatimiyah? Sa'ah Fatimiyah itu adalah setelah sholat asar di hari Jumat. Itu namanya Sa'ah Fatimiyah namanya. Itu adalah waktu yang paling afdal di hari Jumat keseluruhannya. Sa'ah Fatimiyah. Kenapa disebut Sa'ah Fatimiyah? Karena Siti Fatimah mengkhususkan di waktu itu beliau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan barang siapa yang mengucapkan sholawat sebanyak 80 kali di Sa'ah Fatimiyah tersebut, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima 80 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya sebanyak 80 tahun. Ya. Dosa siapa yang sampai 80 tahun? Umur kita pun tidak sampai situ, tapi Allah ampuni dosa-dosa kita yang sampai 80 tahun. Perbanyak doa min julusil imam min khutbah ila salam. Kalau lagi khutbah Jumat, perbanyak doa di saat khatib sedang duduk di antara dua khutbah. Ya. Ila salam min sholati alal asahil aqwal. Ya, perbanyak doa. Yang ke-13, al-ityanu bi musabbahati ba'daha. Ini juga sunnah yang jarang dikerjakan sama orang. Setelah sholat Jumat itu disunahkan membaca 7. Apa yang pertama? 7 Al-Fatihah. Yang kedua 7 Al-Ikhlas. Yang ketiga 7 Al-Falaq. Yang keempat 7 An-Nas. Ini dibaca sebelum kita mengubah posisi duduk kita. Jadi kalau misalnya posisi duduk kita sebelum selesai sholat, duduknya apa? Tawarru, tahiyat akhir. Maka sebelum kita mengubah posisi, baca ini 7 kali 4. 7 Al-Fatihah, 7 Al-Ikhlas, 7 Al-Falaq, 7 An-Nas. Itu dikatakan Allah ampuni dosa-dosanya dari Jumat yang lalu sampai Jumat yang akan datang. Yang membuat hal demikian. Lalu setelah itu dibaca doa, Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdihu ya mu'id ya rahimu ya wadud aghnini bihalalika an haramik wa bita'atika an ma'siyatik wa bifadlika amman siwak. 4 kali. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdihu ya mu'id ya rahimu ya wadud aghnini bihalalika an haramik wa bita'atika an ma'siyatik wa bifadlika amman siwak. 4 kali. Yang ke-14 sunnahnya adalah ayyazida ba'dal khuruji minal masjid. Memperbanyak doa, menambah doa ketika keluar dari masjid, khusus di hari Jumat. Baca doa, Allahumma inni ajabtu da'watak wa hadartu jum'atak wa sallaitu faridatak
wa antashartu kama amartani farzuqni min wasi'i fadlika wa anta khairur raziqin. Itu doanya. Lalu yang ke-15, at-taharri jama'ati fajril jum'ah. Menjaga semaksimal mungkin sholat jamaah di hari Jumat waktu subuhnya. Sholat subuh di hari Jumat itu dijaga maksimal tuh, kalau bisa harus berjamaah. Karena berjamaah yang paling afdal setelah sholat Jumat adalah sholat subuh berjamaah. Ya. Yang ke-16, ziyadatul kubur wa khususan walidain. Disunahkan ziarah ke kubur di hari Jumat, khususnya kalau orang tuanya sudah meninggal. Disunahkan di hari Jumat ziarah. Kita biasanya itu kalau di Tarim itu diamalkan ziarah Zambal, ziarah ulama habaib kita yang ada di Zambal di hari Jumat pagi pas masuk waktu isyraq. Yang ke-17, sholat tasbih. Mengerjakan sholat tasbih di hari Jumat itu disunahkan. Ya. Lalu yang ke-18, al-masyi ilaiha ma'as sakinati wal waqar. Pergi ke masjidnya itu dalam keadaan tenang, enggak buru-buru. Tenang. Ya, tergesa-gesa. Oke, itu sunnah bagi semua orang. Ada sunnah-sunnah yang khusus bagi khatib. Yang pertama, antakun al-khutbah 'alal minbar atau 'alal murtafi'. Khutbah itu diusahakan di atas mimbar atau di tempat yang lebih tinggi. Kalau nggak ada mimbar, usahakan yang lebih tinggi tempatnya. Yang kedua, ayyusallima 'inda dukhulihi wa 'indal mimbar qabla su'udih. Itu sebenarnya disunahkan kalau ada masjid ya. Kalau ada masjid itu coba nanti kalau membuat masjid dibuat di mimbar itu, tempat mimbar imam sholat itu ada pintu supaya imam atau khatib masuk. Jadi disunahkan ketika masuk itu khatib ke dalam masjid lewat pintu itu, sebelum dia naik ke atas mimbar itu dia disunahkan mengucapkan salam dulu kepada makmum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru dia naik ke mimbar. Itu kalau antum di Tarim masih dapat itu dikerjakan. Masuk mereka ke dalam masjid, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nggak besar-besar, lalu mereka naik ke atas mimbar. Di atas mimbar ucapkan lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh secara besar. Lalu yang ketiga, ayyakubila 'alal musallin ba'da su'udihi wa yusallim 'alaihim. Dan yang ketiga, menghadap kembali kepada orang-orang yang musallin. Ya, balik lagi setelah turun daripada naik ke atas mengucapkan salam. Setelah dia salam awal masuk, dia naik ke atas mimbar, ngadap lagi ke jamaah ngucapin salam. Ini sunnah ya, termasuk rukun. Tamam. Yang keempat, ayyajlisa halatal azan. Khatib itu disunahkan kalau pas lagi azan duduk, jangan kemana-mana, duduk. Lalu yang kelima, ayyubadira ilal khutbah ba'dal firaghil azan. Cepat-cepat setelah azan selesai khutbah. Ya, biasanya pakai siwa baca doa, azan, pakai siwa, dah naik khutbah. Jangan lama-lama lagi. Yang keenam, ayyurattiba baina arkanil khutbah. Banyaknya. Ayyurattiba bainal arkanil khutbah. Pakai tertib. Tadi dalam mazhab Syafi'i hukumnya sunnah. Pakai tertib membaca dua rukun khutbah tersebut. Kita baca cepat. Yang ketujuh, antakunal khutbah balighah. Khutbah itu kalau bisa yang jelas, mafhumah yang dimengerti, qasirah jangan panjang-panjang, pendek. Lalu yang ke-8, alla yaltafita yaminan wala shimalan asnaha. Ketika khutbah jangan banyak kali belok kanan belok kiri. Enggak usah banyak kali belok kanan tengok kiri, lurus saja. Yang ke-9, ayyatamida biyasarin ala sayfin aw asa'u nahwihuma. Khatib itu kalau di atas mimbar, tangan kirinya itu megang tongkat atau megang pedang. Tangan kiri yang disunahkan. Yang ke-10, ayyatamida biyamini halal mimbar. Tangan kanannya itu memegang mimbarnya. Di tangan kiri megang tongkat, tangan kanan megang mimbarnya. Kalau ada yang bisa dipegang. Yang ke-11, ayyakuna julusuhu bainal khutbatin biqadri suratul ikhlas. Tadi duduk antara dua sujudnya, duduk antara dua khutbahnya bagi si khatib dengan kadar surah al-ikhlas. Yang ke-12, ayyatayama fil marad fil minbaril wasi'. Kalau
mimbarnya luas, lapang, maka lebih mengarah ke yang sebelah kanan mimbar. Ya, itu disunahkan. Tapi kalau pas-pasan nggak apa-apa. Yang ke-13, ayakhtimal khutbah tsani biqauli astaghfirullah li wa lakum. Ditutup khutbah yang kedua itu dengan mengucapkan astaghfirullah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minkum tilawatahu innahu huwat-tawwabur rahim. Itu disunnahkan. Yang ke-14, alla yushira biyadihi lil hajah, enggak main tangan kecuali dengan hajat ketika khutbah. Ketika khutbah itu sebenarnya enggak dianjurkan untuk main tangan kecuali ada hajat. Tapi memang ada sebagian ulama yang mengatakan tidak makruh main tangan di mimbar ketika khutbah kalau memang dalam keadaan dia terbawa suasana ceramahnya, itu tidak masalah. Makanya kayak di Masjid Jami Syekh Umar Abu Bakar itu tenang kalau khutbah. Tapi kalau di Masjid Aidid, Masjid Raudhah, di Aidid Syekh Umar Husain itu orangnya keras kayak Sayyidina Umar bin Khattab. Namanya Umar, nama orangnya kayak Sayyidina Umar. Itu kalau khutbah itu tahu tangannya main karena memang halnya panas. Ya, kalau ceramah menggebu-gebu semangat. Tapi kalau memang mau nunjuk pakai ini aja, jadi tunjuk saja. Jangan apalagi pakai cincin 5. Cukup 1 jari saja. Yang ke-15, Allah yaduka darajal mimbar birijli wa wasa. Jangan ketok-ketok itu tanda mimbar dengan tongkatnya, jangan. Atau pakai kaki-kaki dihentak-hentak, semangat-semangat dihentak kaki. Jangan. Itu jangan, bukan dikerjakan ya, jangan. Itu bukan sunnah. Yang ke-16, adamul isra fi tsaniyah. Jangan mencepatkan di khutbah yang kedua. Jangan menggebu-gebu di khutbah yang kedua karena menganggap sebagian khutbah kedua ini kan gak ada ceramahnya lagi. Udah cepet-cepetin aja, jangan. Itu juga tidak disunahkan. Yang ke-17, qira'atu suratul Kahf ba'da qira'atil ayah. Membaca surah Kahf setelah membaca ayat yang termasuk daripada rukun. Yang ke-18, ayyubadirul muadzin fil iqamah ba'dal firaq min khutbatil mubasyarah. Muadzin yang mau qomat cepat-cepat. Kata imam, kan kita tahu lah kalau kapan khatib itu mau selesai khutbah. Nah, kalau udah ketahuan khatib mau selesai khutbah, muadzin itu langsung berdiri. Dibilang sama imam, aqimis shalah, Allahu Akbar, langsung. Nggak perlu lagi nunggu lama-lama, Allahu Akbar, cepat. Yang ke-19, ayyubadirul imam ba'dal khutbati ila shalah. Imam juga udah turun dari mimbar, jangan kemana-mana, langsung ke tempat sholatnya, jadi imam. Ayyaqra'a fi sholati jahran suratul Jum'ah wal munafikin. Di sholat Jumat itu disunahkan secara jahar. Di rakaat pertama itu membaca surah Al-Jum'ah, rakaat kedua membaca surah Al-Munafikin. Kalau nggak bisa atau terlalu lama, boleh diganti. Di rakaat pertama membaca surah Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la, dan di rakaat kedua membaca hal ataka hadithul ghasyiyah, surah Al-Ghasyiyah. Ya, ini dia repotnya kita ini. Bermasalah semua hukum kita ini. Karena tadi udah terpaksa khatib lain, imam lain. Akhirnya kan nggak mungkin imam udah dibayar pakai amplop, qori, pakai baca ayat itu aja. Pasti dia pilih ayat-ayat yang nggak dihafal sama orang biar nampak keren. Sunnahnya hilang. Mau nampak keren apa mengerjakan sunnah? Yang keren itu yang ngerjain sunnah. Oke, terakhir beberapa masalah di dalam yang berkaitan dengan sholat Jumat. Yang pertama, idrakul Jum'ah. Kapan seseorang itu dianggap mendapati sholat Jumat? Ketika dia dapat 1 rakaat. Ini sudah kita bahas kemarin. Dapat 1 rakaat sempurna sampai sujud kedua di rakaat pertama. Maka dia dapat 1 rakaat. Oke, di sini ada perbedaan pendapat. Contoh ini khutbah khatib sedang sholat, imam sedang sholat. Tiba-tiba ada yang masbuk. Yang masbuk dapat 1 rakaat. Betul? 1 rakaat. Imam salam, dia naik ke rakaat kedua. Ada orang lagi datang, mau masbuk, mau berjamaah sama orang ini. Apakah dianggap dapat dia sholat Jumat atau tidak? Ini masalah penting. Imam sholat, ada 1 orang ketinggalan, dia cuma dapat di rakaat kedua, tapi dia dapat 1 rakaat penuh. Berarti dia dapat 1 dan dia sudah dianggap sholat Jumat. Ketika dia masbuk, imam salam, dia naik ke rakaat kedua,
bagi dirinya, terus ada orang lagi datang mau masbuk sama ini orang. Apakah dianggap dia sholat Jumat juga atau tidak? Kata Imam Ibnu Hajar, orang yang masbuk yang kedua, ya, kalau dapat 1 rakaat juga sama yang masbuk yang pertama, dapat sholat Jumat, kata Imam Ibnu Hajar. Kata Imam Romli nggak dapat lagi. Boleh masbuknya, tapi 4 rakaat dia harus sholat. Paham? Yang kedua, al-masbuk allazi lam yudrik ruku' al-raka'ati tsaniyah yaumil jum'ah. Orang yang masbuk yang tidak dapat ruku' di rakaat kedua. Artinya dia nggak dapat ruku', nggak dapat 1 rakaat sama sekali. Maka bagaimana caranya dia mau masbuk? Sama, sudah pernah kita bahas. Tetap niatnya sholat Jumat, tapi dikerjakan 4 rakaat. Kalau dia nggak dapat 1 rakaat sama sekali. Makanya tadi dikatakan lana syakhsun, kami punya orang shalla wala nawa wa nawa wala shalla. Dia sholat tapi nggak niat, dia niat tidak sholat. Sudah kita bahas. Yang keempat, hukmul istighal. Apa hukumnya menyibukkan anis sholat Jumat ba'dal azan tsaniyah? Apa hukumnya sholat banyak-banyak sholat sunnah setelah azan kedua? Di sini dikatakan yahrum, haram memperbanyak sholat, ya, atau apapun. Afwan, bukan memperbanyak sholat. Hukmul istighal anis sholat Jumat. Apa hukumnya bekerja atau sibuk menyibukkan diri dan melalaikan sholat Jumat setelah azan kedua? Hukumnya di sini adalah haram. Sibuk baik dengan jual beli atau bekerja kalau sudah azan yang kedua. Tutup itu ke toko, kantor tinggalkan, sholat Jumat. Kalau masih sibuk dengan pekerjaan, masih sibuk dengan toko, azan kedua sudah berkumandang, hukumnya haram. Wa yukrahu in kana ba'da zawal qabla al-azan tsani. Dan makruh setelah zawal. Setelah naiknya tergelincir naiknya matahari atau sudah tepat matahari di atas dan sampai sebelum azan yang kedua, hukumnya makruh. Sebagian ulama mengatakan dari awal fajar sampai awal pertama itu hukumnya makruh. Yang ketiga, yang keempat, permasalahan yang keempat, hukum safar yaumul jum'ah. Apa hukumnya melakukan safar di hari Jumat? Di sini dikatakan yahrumus safar, haram mengerjakan safar di hari Jumat. Idza tayakkan aw ghalaba ala dhannihi annahu la yudrikul jum'ah. Haram mengerjakan safar di hari Jumat kalau dia meyakini atau dia nggak yakin tapi dikhawatirkan kalau dia tetap safar dia nggak dapat sholat Jumat, maka haram dia melakukan safar. Namun dengan syarat safarnya itu setelah sholat subuh atau setelah masuk waktu subuh. Tapi kalau dia udah keluar dari rumahnya sebelum masuk waktu subuh di hari Jumat, itu dia boleh meninggalkan sholat Jumat. Tamam. Wa illa fala yajuz. Ya, kalau dia yakin nggak dapat sholat Jumat maka tidak boleh. Tamam. Di sini aku dibahas terakhir. Wakhtalafu khilaf ulama. Hal yajuz ay yakuna al-musalli khairal khatib? Apakah boleh yang jadi imam itu selain khatib? Di sini katakan Imam Abu Hanifah bilang boleh, tapi dengan syarat ada uzur. Khatibnya ini memang nggak bisa jadi imam, boleh uzur. Kata Imam Abu Hanifah. Kata Imam Malik tidak sah yang menjadi imam kalau dia bukan yang khatib. Kata Imam Malik. Kata dalam Imam Syafi'i boleh, ya tapi makruh. Kata Imam Ahmad bin Hambal ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan tidak disahkan, ada yang mengatakan boleh, tapi makruh. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan masuk permasalahan al-istikhlaf dan sholat Idul Fitri dan Idul Adha pada pertemuan berikutnya. Apabila ada bertanya silakan. Tafadhol.